Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan jawaban dari soal ujian akhir semester genap tahun ajaran 2004, 2024-2025, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang diampu oleh Bapak dosen Riyad Sahara, SSI, MT. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang diketuai oleh Mbak Zawa Nurul Fadlani, kemudian Muhammad Diska Puja Utomo, dan saya sendiri Andra Arvinoza, kemudian Yulio Rangga Darmawan, dan Yubelki Yosef Pusli. Untuk penjelasan flowchart dan fishbone akan dipresentasikan oleh Bang Diska. Silakan, Bang Diska. Ya, terima kasih Mas Andra. Untuk flowchart dari sistem absen yang pertama yaitu start, itu si admin menginput data karyawan dan lalu diinput lagi input data shift-nya dan input lagi fingerprint. Lalu si mesin absen memvalidasi jika salah atau false itu lari lagi ke input ulang. Sedangkan kalau true atau nilainya benar maka langsung diproses yaitu disimpan di database, insert atau update di database. Nah, setelah itu langsung ke bawah lagi. Jika dia lembur, maka insert lagi data overtime-nya atau data lemburnya, lalu dianalisa data absen dan data lembur. Jika dia tidak lembur, maka langsung di-save di database, lalu selesai. Nah, lalu yang untuk laporan absennya, yaitu dimulai langsung dari input data login, yaitu login user. Memvalidasi data loginnya, jika salah maka dia harus input ulang. Jika benar maka dia menampilkan data dari database yaitu absen dan lembur. Lalu menampilkan laporannya. Selesai. Next. Nah, untuk Fishbone tersendiri yaitu kebutuhan data pengguna sidik jari dan laporan absen. Yang pertama ada proses. Nah, proses laporan absen itu pembuatan laporan absen per bulan. Lalu analisa data absen, kesalahan proses laporan pada data mentah absen, lalu ada data karyawan. Nah, kelengkapan dan keakuratan data pada sistem. Lalu ada teknologi, yaitu yang digunakan adalah sensor sidik jari itu kemudian bisa sensitivitasnya. Lalu di mesin absen ada performa dan kendala dalam kecocokan mesin. Lalu ada orang atau user atau pengguna, nah pemahaman dan kesadaran pengguna untuk kebutuhan data absen ini. Lingkungan ada juga pengawasan dan kebijakan laporan absennya. Cukup Mas, lanjut. Baik, untuk soal nomor 2, yaitu metode rekayasa perangkat lunak. Dalam pengembangan sistem absensi berbasis sidik jari ini di PT Himatika, rekayasa perangkat lunak yang tepat sangat penting untuk memastikan sistem dikembangkan secara terstruktur, terdokumentasi dengan baik, serta meminimalkan kesalahan selama proses pembangunan. Berdasarkan karakteristik kebutuhan sistem yang sudah cukup jelas dan terdefinisi di awal, maka metode waterfall atau dikenal juga sebagai model sekuensial linear dipilih sebagai pendekatan pengembangan sistem ini. Metode waterfall adalah salah satu pendekatan klasik dalam rekayasa perangkat lunak yang menekankan pada proses bertahap, di mana setiap tahapan harus diselesaikan secara menyeluruh sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Metode ini sangat cocok diterapkan pada proyek-proyek dengan ruang lingkup kebutuhan yang stabil dan tidak banyak mengalami perubahan selama proses pengembangan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan PT Himatika yang membutuhkan sistem absensi dengan alur dan fungsi yang telah terdefinisi cukup rinci sejak awal. Berikut adalah penjelasan rinci setiap tahapan dari metode waterfall yang akan digunakan dalam pengembangan sistem absensi ini. Yang pertama yaitu requirement analysis atau analisis kebutuhan. Tahap pertama ini merupakan proses identifikasi dan dokumentasi terhadap semua kebutuhan sistem, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Pada tahap ini dilakukan komunikasi intensif dengan
stakeholder seperti administrator aplikasi, administrator sistem, manajemen perusahaan, serta perwakilan karyawan. Beberapa kebutuhan fungsional yang diidentifikasi antara lain, sistem harus mampu merekam dan menyimpan data sidik jari 5 jari setiap karyawan. Sistem harus menyediakan input data shift dan aturan jam kerja. Sistem harus dapat membaca data mentah dari mesin absensi dan mengubahnya menjadi data absensi harian. Admin harus dapat memasukkan data absensi secara manual jika terdapat karyawan yang tidak masuk kerja. Sistem harus dapat menampilkan laporan absensi harian dan laporan jam lembur yang dapat diakses oleh manajemen dan karyawan melalui login pribadi. Sementara kebutuhan non-fungsional meliputi keamanan sistem atau login multi-role, autentikasi pengguna, ketersediaan dan kecepatan akses terhadap laporan, kemudahan penggunaan atau user-friendly interface bagi admin dan pegawai. Dokumen hasil dari tahap ini berupa Software Requirement Specification atau yang dikenal SRS yang menjadi acuan pada tahap-tahap berikutnya. Kemudian untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Zahwa. Silakan Mbak Zahwa. Oke, baik. Terima kasih Pak Andra. Nomor dua, sistem desain atau perancangan sistem. Setelah semua kebutuhan terkumpul dan disepakati, tahap selanjutnya adalah melakukan desain sistem. Pada tahap ini dilakukan perancangan arsitektur sistem, desain database, dan tampilan antarmuka pengguna UI or UX. Diagram seperti use case diagram, flowchart, dan entity relationship diagram atau ELD disusun untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem dan alur prosesnya. Komponen yang dirancang meliputi yaitu ada modul input data karyawan dan shift, modul perekaman dan pemrosesan data absensi dari mesin sidik jari, modul input absensi manual oleh admin, modul manajemen laporan absensi dan lembur, modul login dan autentikasi pengguna. Desain antarmuka pengguna juga dirancang secara intuitif agar mudah digunakan oleh administrator maupun karyawan yang mengakses dari booth komputer. Nah, yang ketiga ada implementation atau implementasi. Pada tahap ini, sistem mulai dikembangkan berdasarkan desain yang telah dibuat. Proses pengkodean dilakukan dengan memperhatikan modularitas dan penggunaan teknologi yang sesuai, seperti bahasa pemrograman berbasis web, misal PHP, JavaScript, atau Python Django. Penggunaan database relasional seperti MySQL atau PostgreSQL untuk menyimpan data absensi, integrasi dengan mesin fingerprint untuk membaca data biometrik, pengembangan dashboard berbasis web yang dapat diakses oleh pegawai dan manajemen. Setiap modul dikembangkan secara bertahap sesuai urutan prioritas, dimulai dari modul input data, pemrosesan absensi, hingga ke laporan dan fitur login. Yang keempat ada testing atau pengujian. Sebelum sistem digunakan secara penuh, tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa semua fungsionalitas berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Jenis pengujian yang dilakukan antara lain yaitu ada unit testing atau menguji masing-masing modul secara terpisah. Lalu ada integration testing, menguji hubungan antar modul seperti apakah data dari mesin fingerprint bisa terbaca dan langsung diproses menjadi laporan absensi. Lalu ada sistem testing, yaitu menguji sistem secara keseluruhan, termasuk keamanan dan kestabilan sistem. Lalu ada user acceptance testing atau UAT, yaitu mengundang pengguna akhir seperti admin dan pegawai untuk menguji sistem secara langsung. Umpan balik dari mereka menjadi dasar perbaikan sebelum sistem benar-benar digunakan secara live. Lalu yang kelima ada deployment atau penerapan sistem. Setelah pengujian berhasil dan sistem dinyatakan siap, maka tahap implementasi dilakukan. Sistem dipasang pada server internal PT Himatika dan dikonfigurasi agar dapat diakses melalui jaringan internal kantor. Boot komputer juga disiapkan agar karyawan dapat mengakses laporan pribadi masing-masing. Data karyawan, shift, dan absensi dari sistem lama akan dimigrasikan ke sistem baru. Pelatihan diberikan kepada admin dan pengguna agar mereka familiar dengan sistem baru yang diterapkan. Lalu yang keenam ada maintenance atau pemeliharaan. Tahap terakhir dari metode waterfall adalah pemeliharaan. Pada tahap ini, sistem akan dipantau secara berkala untuk memastikan berjalan dengan baik dan melakukan perbaikan apabila ditemukan bug atau error.
Selain itu, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur-fitur tambahan seperti integrasi dengan sistem penggajian, fitur notifikasi otomatis jika karyawan tidak absen, akses laporan via smartphone atau aplikasi mobile. Jadi kesimpulannya adalah dengan menerapkan metode waterfall, proses pengembangan sistem absensi PT Himatika dapat dilakukan secara sistematis dan terkontrol. Setiap tahap memiliki dokumentasi yang jelas, sehingga memudahkan proses pengujian, perbaikan, dan pengembangan lebih lanjut. Metode ini sangat cocok untuk kebutuhan perusahaan yang berskala besar dan memiliki struktur organisasi yang formal seperti PT Himatika. Baik, terima kasih Mbak Zawa. Kemudian rancangan pengembangan sistem usulan yang akan dijelaskan oleh Bang Deska. Silakan Bang Deska. Ya, terima kasih. Untuk rancangan pengembangan sistem usulan, yang pertama itu ada admin. Nah, admin ini bisa apa sih? Yang pertama, admin itu punya akses yaitu login. Dia menginput data karyawan juga, menginput data shift juga, menginput data sidik jari juga, dan bisa melihat laporan absen. Nah, pengguna di sini yaitu hanya bisa dua, yaitu login dan melihat laporan absen. Sedangkan sistem itu dia mengelola data karyawan, mengelola data shift, mengelola data absensi, dan mengelola laporan absen. Itu saja sih, Pak. Ya. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Bang Yubelki. Pada Bang Yubelki, silakan. Baik, di sini untuk sequence diagramnya, di sini ada database, admin, dan pengguna. Lalu ada login, input data karyawan, input data sip, absen, dan laporan. Di sini kita bisa melihat untuk login itu sendiri bisa digunakan admin, pengguna, lalu login, begitu juga untuk input data karyawan. Untuk save data dan lain sebagainya itu bisa digunakan dari database sampai ke absen. Dan buat laporannya itu database sampai ke laporan, untuk login itu bisa pengguna, sampai ke login. Untuk rek laporan itu dari laporan ke database, habis itu untuk send laporannya dari database ke laporan, lanjut lagi untuk get laporannya itu laporan sampai ke pengguna. Di situ bisa kita lihat alurnya ya, bisa dilihat langsung. Next. Jadi untuk kelas diagram itu, untuk shift kerja itu ada jam masuk, lalu jam mulai istirahat, jam selesai istirahat, dan untuk data absen itu ada karyawan, tanggal, status absen, alasan, lalu lanjut ke karyawan itu ada nomor induk, nama karyawan, shift, sidik jari. Lalu untuk raw absennya itu di situ ada data, list, lalu ada taman data absen, dan get data absen. Next. Ya, terima kasih Bang Yubelki. Kemudian untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bang Yulio. Silakan Bang Yulio. Berikutnya adalah diagram komponen, di mana diagram komponen ini digambarkan untuk menggambarkan struktur fisik dari suatu aplikasi, di mana kita di sini menggunakan satu jenis database saja, walaupun di dalamnya banyak jenis data ataupun entitas, tapi kita menggambarkan sebagai nama data karyawan dengan tiga komponen, yaitu laporan absen, data absen atau maksudnya pengolahan data absen dalam main program yang saling terkait dengan interface yang dibutuhkan adalah input data yang nanti akan eh, bisa diolah dalam sistem data absen untuk kemudian data dapat ditampilkan secara individu oleh manajer absen ataupun pegawai bersangkutan melalui laporan hasil absen karyawan.
untuk penghitungan lembur dan lain-lain. Lanjut, Pak. Kemudian untuk relational database-nya, kita menggunakan referensi dari class, di mana kita menggunakan beberapa tabel, seperti tabel karyawan, absen, eh, shift, overtime, dan user, di mana masing-masing sudah kita atur ID-nya dengan beberapa relasi database one to many, many to many. Jadi semuanya saling terkait untuk dapat diolah. Simpel saja, next Pak. Untuk mockup rancangan UI aplikasi sesuai dengan soal kita buat seperti ini. Jadi ketika nanti manajer absensi bisa mencatatkan absensi atau ini pendaftaran pegawai. Jadi kita menggunakan parameter NIP sebagai ID, kemudian dimasukkan nama sebagai data karyawan. Terus nanti melalui mesin absensi dapat merekam jam masuk dan jam pulang absensi atau jam istirahat. Kemudian nanti berdasarkan sistem dapat ditampilkan pada laporan untuk diketahui berapa jam lembur dan jam kerja masuk. Mungkin itu saja Bapak. Ya, Sekian presentasinya. ya, Terima terima kasih. kasih Bang Yulio. Terima kasih untuk teman-teman. Cukup sekian Bapak dosen presentasi dari kami kelompok 5. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.